Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Pakayan, instansi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Ini adalah video saya yang ke-11 terkait buku kerja sulit kasus komprehensif pelatihan kompetensi PBJP untuk PPK TPC tahun 2024. Terkait lampiran 11 ini adalah kontrak pelaksana swakelola. Pada lampiran 11 ini adalah kontrak pelaksana swakelola. Petunjuk pengerjaan 1. Peserta mengisi pada kolom yang tersedia pada bagian bertuliskan atau bercetak miring menggunakan data dan informasi yang tersedia di halaman soal. Yang kedua, peserta dapat menambahkan data dan informasi pendukung lain yang dianggap relevan atau sertakan data dan informasi pendukung yang digunakan. Yang ketiga, kelengkapan dan ketepatan jawaban peserta akan dinilai dan menentukan kelulusan. Untuk catatan penting kita sudah taruh di dalam kolom ini, yaitu pertama, peserta dapat berdiskusi dengan peserta lainnya dalam mengerjakan tugas, namun peserta tetap mengerjakan tugas secara individu. Kedua, apabila ditemukan indikasi plagiarisme di antara peserta, maka peserta yang dianggap terlibat dapat digugurkan dari pelatihan. Pada slide ketiga kita bisa lihat sama-sama contoh kontrak swakelola dengan judul pengadaan swakelola kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan. Yang pertama, kontrak swakelola ini berikut semua lampiran selanjutnya disebut kontrak, dibuat dan ditandatangani di Dinas Kesehatan Kota X dan pada hari Jumat tanggal 17 bulan Mei tahun 2024, antara lain yaitu pertama, Windy Handayani selaku pejabat penandatangan kontrak. Kedua, Okta Hardiansah yang berkedudukan di Jalan Kemerdekaan nomor 1 Kota X berdasarkan kartu identitas berdasarkan surat keputusan sebagai pelaksana swakelola. Mengingat bahwa pejabat penandatangan kontrak telah meminta pelaksana swakelola untuk menyediakan barang atau jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam kontrak ini. Yang kedua, pelaksana swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini. C. Pejabat penandatanganan kontrak dan pelaksana swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili. D. Pejabat penandatanganan kontrak dan pelaksana swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak yang pertama menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut. Yang kedua, telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini. Tiga, telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. Maka oleh karena itu, pejabat penandatanganan kontrak dan pelaksana swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, total harga kontrak atau nilai termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar 140 juta rupiah. 2. Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti dengan tercantum dalam lampiran kontrak ini. Ketiga, dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini. A. Adendum kontrak apabila ada. 2. B. Pokok perjanjian. C. Syarat-syarat umum kontrak. D. Syarat-syarat khusus kontrak. E. KAK. F. RAB. G. Portofolio. H. Proposal. Dan I. Dokumen lain yang terkait. 4. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas. Kelima, hak dan kewajiban timbal balik
pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya A. Pejabat penandatangan kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana swakelola. Yang kedua, meminta laporan-laporan mengenai pelaksana pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana swakelola. 3. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi atau KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 4. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaksana swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. Dan yang kelima, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada pelaksana swakelola. B. Pelaksana swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk 1. Menerima pembayaran untuk pelaksana pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak. 2. Meminta fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pejabat penandatanganan kontrak untuk kelancaran pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 3. Melaporkan pelaksana pekerjaan secara periodik kepada PPK. 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksana pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK. 6. Menyerahkan hasil perjanjian pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 7. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan. 8. Menghindari pertentangan kepentingan. Berikutnya ke-6, pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK. Ke-7, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani. Dengan demikian, penjabat penandatanganan kontrak dan pejabat swakelola telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Syarat-syarat umum kontrak atau SSUK. Yang pertama A. Ketentuan umum. 1. Definisi. Istilah-istilah yang digunakan dalam syarat-syarat umum kontrak ini harus mempunyai arti dan tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut. Yang pertama, barang. Yang kedua, jasa lainnya. Ketiga, jasa konsultasi. 4. Pengguna anggaran. 5. Kuasa pengguna anggaran. 6. Pejabat pembuat komitmen. 7. Pejabat penandatanganan kontrak atau PA, KPA atau PPK. 8. Organisasi profesi. 9. Pelaksana swakelola. 10. Penyedia barang atau jasa pemerintah. 11. Kemitraan. 12. Ketua kemitraan. 13. Kontrak pengadaan barang dan jasa melalui swakelola. 14. Nilai kontrak. 15 hari adalah hari kalender. 16 tim persiapan. 17 tim pelaksana. 18 tim pengawas. 19 tim teknis. 20 metode pelaksana pekerjaan. 21 jadwal waktu pelaksana. 22 masa kontrak. 23 tanggal mulai pekerjaan. 24 tanggal penyelesaian pekerjaan. 25 kerangka acuan kerja. Yang kedua adalah penerapan. Yang ketiga, bahasa dan hukum, yaitu bahasa kontrak, swakelola, dan bahasa korespondensi dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat adalah perbuatan yang dilarang dan sanksi. Jadi kita bisa lihat sama-sama poin 41, pelaksana swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, berusaha mempengaruhi PA, KPA, PPK dalam bentuk dan cara apapun untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. B. Membuat dan atau menyampaikan dokumen keterangan palsu atau tidak benar dalam penyelenggara swakelola, dan atau C. Melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam penyelenggaraan swakelola.
Yang poin 42, pelaksana swakelola yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausal 41 dikenakan sanksi pemutusan kontrak. 43, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada 42 dilaporkan oleh pejabat penandatanganan kontrak kepada PA atau KPA. Poin 44, pejabat penandatangan kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, korespondensi. Keenam, wakil sah para pihak. Ketujuh, perpajakan. Kedelapan, pengalihan. 9, pengabaian. 10, kemitraan. B, pelaksanaan kontrak. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. 1. Pekerjaan mulai dilaksanakan sejak tanggal penandatanganan kontrak dan atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. Poin 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. 12. Fasilitas yang diberikan pejabat penandatanganan kontrak. 13. Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. 14. Personal atau peralatan. 15. Pengawasan dan pengendalian kontrak. Jadi poin 1, selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan pejabat penandatanganan kontrak dibantu oleh tim pengawas. Yang kedua, tim teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan atau tenaga profesional. 16. Waktu penyelesaian pekerjaan. 1. Kecuali kontrak diputus lebih awal, pelaksanaan swakelola berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada akhir tanggal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam SSKK pada klausal 11.2. Poin 2, akhir tanggal pelaksanaan yang dimaksud dalam klausal 16.1 adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. Ke-17, perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu ini pada penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika dapat dibuktikan berdasarkan data penunjang yang dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, pejabat penandatanganan kontrak menetapkan ada atau tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah pelaksana swakelola meminta perpanjangan. 17.3, perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum perubahan kontrak. 18. Pemberian kesempatan. 18.1. Dalam hal pelaksanaan swakelola gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun pejabat penandatanganan kontrak menilai bahwa pelaksana swakelola mampu menyelesaikan pekerjaan, pejabat penandatanganan kontrak dapat diberikan kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan. 18.2. Pemberian kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud pada klausal 18.1 dimuat dalam adendum atau perubahan kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan. 18.3. Jangka waktu pemberian kesempatan kepada organisasi profesi untuk penyelesaian pekerjaan diatur dalam SSKK. C. Penyelesaian kontrak. 19. Serah terima pekerjaan. 19.1. Setelah pekerjaan selesai, pelaksana swakelola mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat penandatanganan kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan. 19.2. Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 19.3. Sebelum dilakukan serah terima, pejabat penandatanganan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh tim pengawas dan tim teknis. 1904. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserah terimakan yang tercantum dalam kontrak. 19.5. Pejabat penandatanganan kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan pembandingan kesesuaian dengan kontrak. 19.6. Pejabat penandatanganan kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Yang
ke 19.7. Dalam hal PPK menolak serah terima pekerjaan, maka dibuat berita acara penolakan serah terima dan memerintahkan kepada pelaksana swakelola untuk memperbaiki, mengganti dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan. 19.8. Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus, maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan, pelaksana swakelola berkewajiban untuk melakukan pelatihan jika dicantumkan dalam kontrak. Biaya pelatihan termasuk dalam nilai kontrak. 19.9. Pejabat penandatanganan kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserah terimakan sesuai dengan kontrak. 19.10. Atas pelaksanaan serah terima pekerjaan, pejabat penandatanganan kontrak membuat berita acara serah terima BAST yang ditandatangani bersama dengan pelaksana swakelola. Ke-20. Layanan tambahan. D. Perubahan kontrak. 21. Adendum kontrak. Jadi di sini kita bisa lihat sama-sama dari poin 21.1 sampai 21.7. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. Adendum kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi, itu menambah atau mengurangi volume, menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah gambar dan atau spesifikasi teknis KK, mengubah jadwal pelaksanaan. Jadi di mana kita bisa lihat sama-sama dari poin 21.1 sampai 21.7. Untuk slide ke-22 adalah lanjutan dari adendum kontrak. Jadi kita bisa lihat juga lagi sama-sama poin-poin ini. Untuk slide ke-23 adalah 22 keadaan kahar. Jadi keadaan kahar ini yang dimaksud adalah dalam kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang termasuk keadaan kahar tidak terbatas pada A. Bencana alam, B. Bencana non alam, C. Bencana sosial, D. Pemogokan, E. Kebakaran, F. Kondisi cuaca ekstrim, dan atau G. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait. Apabila terjadi keadaan kahar, maka pelaksanaan swakelola memberitahukan kepada pejabat penandatangan kontrak paling lambat 14 hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari kejadian atau keadaan kahar dengan menyertakan bukti. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan akibat perbuatan atau kelalaian para pihak. Untuk slide ke-24 adalah lanjutan dari keadaan kahar yang kita bisa lihat, yaitu poin 22.6, kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cedera janji atau wan prestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat sementara hingga keadaan kahar berakhir atau permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan atau diselesaikannya pekerjaan. E. Penghentian dan pemutusan kontrak. Nomor 23. Penghentian kontrak. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada klausal 22. 24. Pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak oleh pihak atau pihak pelaksana swakelola. Pejabat penandatangan kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila pelaksanaan swakelola tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam pelaksanaan. Pelaksana swakelola dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila pejabat penandatangan kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. Pemutusan kontrak swakelola dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pejabat penandatangan kontrak atau pelaksana swakelola menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak swakelola secara tertulis kepada organisasi profesi pelaksana swakelola atau pejabat penandatangan kontrak. Pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak
dengan mengesampingkan dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pejabat penandatangan kontrak dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada pelaksana swakelola setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana swakelola terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme, kecurangan, atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. Kedua, pengaduan tentang penyimpangan prosedur dan atau dugaan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Ketiga, pejabat swakelola dicabut izinnya. Keempat, pelaksana swakelola lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, atau berdasarkan penelitian pejabat penandatangan kontrak, pelaksana swakelola tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan. Poin 2, pejabat penandatangan kontrak membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh pejabat penandatangan kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak, serta pelaksanaan swakelola menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada pejabat penandatangan kontrak dan selanjutnya menjadi milik pejabat penandatanganan kontrak. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausal 25.1, maka dalam hal terdapat kelebihan pembayaran harus dikembalikan oleh pelaksana swakelola. 26. Pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola. 27. Berakhirnya kontrak. F. Pembayaran kepada pelaksana swakelola. 28 adalah nilai kontrak. 29 adalah pembayaran. Jadi kita bisa lihat sama-sama di sini adalah nilai kontrak dan pembayaran sesuai item 29.1. Pembayaran atas kontrak dilaksanakan secara bertahap sekaligus sebagaimana dituangkan dalam SSKK. 2. Dalam hal pembayaran secara bertahap sebagaimana klausal 29.1, jumlah tahapan dan besaran pada setiap tahap dituangkan dalam SSKK. Ketiga, penetapan pembayaran secara bertahap sekaligus jumlah tahapan dan besaran pencairan memperhatikan risiko dan jangka waktu pekerjaan. Keempat, PPK dalam kurun waktu yang tercantum dalam SSKK setelah pengajuan permintaan pembayaran dari pelaksana swakelola diterima secara lengkap. Benar, harus segera mengajukan surat permintaan pembayaran SPP pada pejabat penandatangan surat perintah pembayaran PPSPM sesuai ketentuan peraturan perundangan. 30. Penangguhan pembayaran. Kita bisa juga lihat sama-sama di poin 30.1, 30.2, 30.3. G. Penyelesaian perselisihan. Yang poin 31, itikat baik. 32. Penyelesaian perselisihan juga kita bisa lihat sama-sama di sini 32.1, 32.2. Selanjutnya H, lain-lain, yaitu 33, pengundangan dokumen kontrak dan informasi. 34, hak atas kekayaan intelektual, di mana bahwa pelaksana swakelola berkewajiban untuk melindungi pejabat penandatangan kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Kelima, penanggungan dan resiko, di mana pelaksana swakelola berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas pejabat penandatangan kontrak beserta instansi terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap pejabat penandatangan kontrak beserta instansi kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat pejabat penandatangan kontrak sehubungan dengan klaim yang ditimbul dari hal-hal yang berikut terhitung sejak tanggal kontrak sampai dengan tanggal penandatangan berita acara serah terima. Terhitung sejak tanggal kontrak sampai dengan tanggal penandatangan
berita acara serah terima, semua resiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan resiko pelaksana swakelola, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pejabat penandatangan kontrak. Ketiga, pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh pelaksana swakelola tidak membatasi kewajiban penangguhan dalam syarat ini. 36. Laporan hasil pekerjaan. Kita bisa lihat di sini ada beberapa poin. 36.1, 36.2, 36.3, 37 kepemilikan dokumen. Di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama 37.1, semua rancangan gambar, spesifikasi, desain laporan dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh pelaksana swakelola berdasarkan kontrak ini sepenuhnya merupakan pemilik pejabat penandatangan kontrak. 37.2, pelaksana swakelola berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rincian kepada PPK paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan kontrak. 37.3, pelaksanaan swakelola dapat menyimpan 1 buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK. Untuk slide ke-34, di sini kita bisa lihat sama-sama tabel syarat-syarat khusus kontrak SSKK, di mana terdapat klausul dalam SSUK, nomor SSUK, pengaturan dalam SSKK. Yang pertama korespondensi, kedua wakil sah para pihak, yang ketiga adalah jangka waktu pelaksana pekerjaan, yang keempat fasilitas yang diberikan pejabat penandatangan kontrak, yang kelima pengadaan, yang keenam perpanjangan waktu, yang ketujuh pemberian kesempatan, kedelapan serah terima pekerjaan, ke-9 layanan tambahan, ke-10 pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola, 11 pembayaran, 12 kepemilikan dokumen, di mana pelaksana swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut.